Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali Mushaf Al-Quran. Kita mulai surat ke-31, surat Luqman. Surat ke-31, surat Luqman. Yang lalu surat Ar-Rum sudah selesai. Sekarang kita mulai surat Luqman, surat ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimuna ash-sholata wa yu'tuna az-zakata. Alladzina yuqimuna ash-sholata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim. Ulaika ala hudan min rabbihim. Wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Wa minan nasi man yastari lahal hadithi liyudilla an sabilillah. Wa minan nasi man yastari lahal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. An sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum 'adzabun muhin. Ulaika lahum 'adzabun muhin. Wa idza tutla 'alaihi ayatuna wala mustakbira. Wa idza tutla 'alaihi ayatuna wala mustakbira. Ka'allam yasma'ha ka'anna fi udunayhi waqrun. Fabashshirhu bi'adzabin alim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat lahum jannatun na'im. Lahum jannatun na'im. Khalidina fiha wa'dallahi haqqan.
azizul hakim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزل من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه الظالمون في ضلال مبين. Ya, surat ke-31 diberi nama surat Luqman karena isinya sebagian besar tentang nasihat Luqman terhadap putra-putrinya. Nah, surat ini diwahyukan sebelum Rasulullah hijrah, maka termasuk surat Makkiyah. Diawali dengan 3 huruf hijaiyah, huruf alif, lam, dan mim. Ini biasanya menunjukkan bahwa apa yang disampaikan itu, apa yang diberikan itu sangat penting. Itu huruf hijaiyah itu fungsinya untuk memusatkan perhatian, untuk menarik perhatian. Tilka ayatul kitabil hakim. Ya, inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Nah, biasanya ada kata tilka, ada kata zalika. Nah, kalau zalikal kitabu, ya, kitab itu, biasanya kalau zalika itu menunjukkan itu jauh. Jauh sini bukan maksud itu jauh Al-Qurannya, tapi makna Al-Quran itu luar biasa, ya, hebatnya. Nah, kemudian kalau tilka ayatul kitabil hakim, inilah, ya, tilka ini itu dekat. Dekat itu maksudnya makna Al-Quran itu dekat dengan hati nurani manusia, selama hati nuraninya masih normal. Tapi dalam kehidupan modern kontemporer sekarang ini memang sudah banyak orang yang hati nuraninya sudah rusak. Mungkin karena overdosis obat-obat, ya, kecanduan obat, mungkin karena sudah berbuat dosa terus-menerus. Itu biasanya semua bentuk-bentuk kesenangan yang sifatnya itu tidak mendasarkan pada tuntunan Allah dan Rasul, itu biasanya membawa ketagihan, kecanduan,
yang menyebabkan sangat fatal. Orang misalnya terlalu cinta pada dunia, pada harta, itu menyengsarakan. Orang kecanduan obat menyengsarakan. Banyak kan di berbagai media itu kehancuran karena berbagai macam penyakit-penyakit seperti itu. Nah, kembali ke sini, jadi ada yang pakai dzalika, ada yang menggunakan kata tilka. Jadi kalau inilah itu berarti maknanya punya dekat dengan hati nurani manusia. Tapi kalau itu ya, dzalika kitab itu karena makna kandungan Al-Quran itu luar biasa mulianya, luar biasa lengkapnya. Nah, itu di atas dari segala-galanya. Ya, Al-Quran yang mengandung hikmah itu hudan wa rahmah ya, lil muhsin. Hudan itu menjadi petunjuk. Nah, kemudian rahmat lil muhsin, namanya hudan, itu diberikan kepada semua orang. Cuma ada yang menerima, ada yang tidak. Lah orang yang menerima hudan, orang yang menerima petunjuk, kemudian mendapat rahmat. Jadi kalau rahmat itu khusus untuk orang yang menerima petunjuk. Makanya pakai hudan wa rahmat lil muhsin. Ya. Al-Quran menjadi petunjuk bagi semua orang. Cuma ada yang mau, ada yang tidak. Nah, kemudian menjadi rahmat untuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Alladzina yuqimuna sholat. Siapa itu tadi? Orang-orang yang menerima hidayah, orang yang dapat rahmat itu, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Wa hum bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka itu ya, terhadap hari akhir yakin. Biasanya yakin, iman itu taruh di depan. Rangkanya amanu, baru amal soleh. Tapi ini dibalik. Contoh beberapa contoh amal soleh dulu. Mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Baru syaratnya apa? Syaratnya iman kepada hari akhir. Maka tetap aja kalau tidak ada iman, itu tidak ada amal soleh. Cuma imannya ada yang kebanyakan taruh depan, ada yang ditaruh belakang, yang menjadi persyaratan. Itu cuma beda redaksi saja. Nah, ulaika lahum mir rabbihim. Mereka orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, muflih. Kenapa itu dari kata falaha, muflihun, orang-orang yang beruntung? Kenapa kok para petani itu disebut dengan falah? Ya. Rumah pertanian Baitul Falah atau pusat pertanian. Karena orang petani yang menanam itu ingin mendapatkan hasil sebagaimana yang ditanam. Itu falah. Kalau yang ditanam semongko, ya memetiknya ada juga semangka. Jadi tidak bisa nanamnya semangka, misalnya ingin durian. Banyak ditanam padi, dapatnya juga ya padi, bukan gandum. Jadi itu salah.
Ya. Ya, muflihun orang yang beruntung. Wa minan nasi mayastari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah. Nah ini repotnya ini. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Nah, biwali ilm tanpa ilmu wajatahidaha huzwa. Jadi bahkan itu menjadikan jalan itu sebagai olok-olokan, huzwa, guyunan, bahan ketawaan. Nah itulah ulaika lahum adzabun muhin. Jadi itu orang-orang yang memperoleh adab yang menghinakan. Siapa itu? Orang yang menjadikan jalan Allah sebagai olok-olokan. Jadi itu jelas Al-Quran itu firman Allah. Dari firman Allah dijelaskan juga maknanya oleh Allah. Tapi seringkali orang itu memaknai semau-maunya sendiri, dibawa ke sana kemari semaunya sendiri. Lebih repot lagi, itu digunakan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Nah, tanpa kebenaran dari Al-Quran. Nah, orang yang semacam itu disebut dengan orang yang memperolok-olokkan jalan Allah. Itu orang-orang yang mendapatkan azab yang menghinakan. Wa idza tutla alaihi ayatuna, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, ayat Allah, wala, mereka berpaling, mustakbiro, mereka berpaling dengan dari kata kabiro, kabaro itu besar, mustakbiro dengan takabur, sombong, ya, berpaling dengan menyombongkan diri. Ka'alam yasma'ha ka'an nabi udunai wakaro, malah seakan-akan seolah-olah dia belum mendengarkannya, seakan-akan ada sumbat pada kedua telinganya. Fi udunai wakaro, maka fafasirhu bi adzabin alim, berikan kabar pada mereka adab yang pedih. Yang pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak dengar, maka sudah disampaikan pada mereka adab yang pedih. Innal ladzina amanu wa amilus sholihah, sungguhnya orang-orang yang iman dan amal soleh. Ini kan cuma dibalik. Jadi kalau yang di ayat 4 tadi contoh amal soleh dulu baru iman. Di sini iman dulu baru amal soleh. Itu yang dijamin lahum jannatun na'im. Mereka itulah yang akan ditemukan pada surga yang penuh kenikmatan. Di dalam surga khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa'dallahi haq, janji itu pasti benarnya. Wal azizul hakim, dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Qala qasamawati dari amati yarawnaha, Allah menciptakan langit tanpa tiang yang melihatnya. Jadi ada tiang atau tidak, tapi Allah mengatakan tidak ada tiang. Tapi seandainya itu ada tiang, keterbatasan indera manusia nggak bisa melihat juga. Ya. Kemudian Allah meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan, bumi tidak mudah bergerak. Maka gunung punya sebagai paku bumi. Ya. Itu yang habis gempa di Sukabumi. Mungkin paku buminya kurang kuat.
dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Ini menunjukkan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Mencipta, Allah memelihara sekalian. Dan Allah turunkan air hujan dari langit, lalu Allah tumbuhkan dengan air hujan itu segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Dan ini ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Kalau Allah menciptakan semuanya, coba yang kamu syarikatkan dengan Allah, yang kamu sembahkan Allah, itu bisa nggak menciptakan? Tentu tidak bisa sama sekali. Nah, sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata. Orang yang zalim berada dalam kesesatan yang ini kalau sederhanakan, sebenarnya sikap manusia terhadap Al-Quran itu terbagi jadi dua. Ada yang iman, kemudian jadi amal soleh. Orang yang ingkar, orang yang tidak mau mendengar, orang yang tidak menghiraukan, dia tidak bisa jadi amal soleh. Kenapa? Karena tidak ada iman. Nah, itu ayat 1 sampai ayat 11 sebagai pendahuluan surat Luqman. Ya. Kita lanjut dulu. Apa ada yang bertanya? Lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah. Wa laqad atayna wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid wa man kafara وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ Inna syirka la dzulmun adzim. Inna syirka la dzulmun adzim. Wa wasaina insana biwalidayhi hamalathu ummuh. Wa wasaina insana biwalidayhi hamalathu wahnan ala wahnin wa wisaluh fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masyir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tudihuma
sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Terlalu panjang ya. Terlalu pendek-pendek berarti. Ya bunayya innaha in takum mithqal. Ya bunayya innaha in takum mithqal habatin min khardalin fatakun fi sakhratin fi saratin aw fis samawati aw fil ardh fi saratin aw fis samawati aw fil ardh aw fil ardi ya'ti biha Allah aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allaha latifun khabir. Inna Allaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis shalah. Ya bunayya aqimis shalah. Wa'mur bil ma'rufi wa nahy 'anil munkar. Wasbir ala ma asabak. Wasbir ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Inna dzalika min azmil umur. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Wala tamsi fil ardi maraha. Wala tamsi fil ardi maraha. Inna Allaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Inna Allaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Inna ankara aswati la sautul hamir. Inna ankara aswati la sautul hamir. Jadi ini nasihat Luqman kepada anaknya, ayat 12 terus sampai ayat 19 ini. Wa qad atana Luqman al-hikmata an yashkur lillah. Sungguhnya telah Allah berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Ini Luqman ini bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Maka
dia bukan mendapat wahyu, tetapi mendapatkan ilham. Jadi kalau ilham itu bisa terjadi pada orang-orang yang dipilih, terjadi pada orang yang terjadi Allah. Tapi kalau wahyu dia kepada Nabi, pada Rasul. Maka di sini Allah memberikan ilham kepada Luqman, ya, menajati anaknya bersyukur kepada Allah. Dalam bahasa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya bersyukurnya itu untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, barang siapa yang ingkar atau yang kufur, sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Maksudnya sebenarnya Allah tidak perlu. Yang perlu bersyukur itu memang manusia. Kalau manusia tidak bersyukur, Allah juga tidak rugi apa-apa. Nah, begitu. Wa'idqala Luqman libni, dan ingatlah ketika Luqman itu memberi nasihat kepada anaknya, bahwa ya'idu. Nah, di waktu ia memberi mau'idoh, memberi pendidikan, memberikan pengajaran. Isinya apa? Ya bunayya. Ini beda, ya bunayya. Ya bunayya itu biasanya anaknya masih kecil. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu mensekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Jadi ini Luqman itu mengikuti apa yang dijadikan tugas utama para nabi, para rasul, yaitu mengesahkan Allah, tidak mensyaratkan Allah dengan apapun. Dan Luqman dapat ilham, isinya juga begitu. Kasih nasihat kepada anaknya, jangan sampai mensekutukan Allah. Kalau biasanya kalau anaknya sudah agak besar, bukan ya bunayya, itu bisa ya karena gimana anak-anakku. Tapi kalau masih kecil, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah mensekutukan Allah. Karena sesungguhnya usaha Allah itu kedzaliman yang sangat besar. Wa wasanal insana biwalidayhi, dan Allah perintahkan kepada manusia untuk apa? Berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Nah, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, ya. Wahnan ala wahni bagi solu. Kemudian di ini dari mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Kemudian menyakitnya dalam 2 tahun. Dan bersyukurlah kepada Allah, kepada kedua orang ibu bapakmu, dan hanya kepada Allah lah kembali. Kenapa ini hubungannya bersyukur pada Allah, kok kemudian kepada kedua ibu bapak? Ini saking besarnya jasa orang tua. Jadi bersyukur pada Allah itu hidupnya semua dengan tuntunan Allah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Nah, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa,
Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka saran gimana? Maka janganlah kamu mengikutinya. Mengikuti siapa? Jangan sampai mengikuti keduanya. Fala tuti'huma. Jangan sampai kamu mengikuti keduanya. Jadi kalau perempuannya ngajak kepada kemusyrikan, nggak boleh diikuti, tetapi tetap harus berbakti. Dan itu Allah menuntunkannya seperti itu. Maka wasohibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap aja ya pergaulan keduanya di dunia dengan ma'ruf, dengan yang baik. Wa tabi sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, ianya kembali pada Allah. Tuma ilayya marji'ukum fa unabi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka akan dikabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maksudnya ya seluruhnya itu nanti asal ada tadi syarat itu tidak mensekutukan Allah. Syaratnya imannya harus betul-betul itu khusus pada Allah. Tidak ada sama sekali kemusyrikan. Yang paling berbahaya itu orang musyrik tapi nggak sadar, karena sudah dianggap ini menjadi apa ya, menjadi cara sudah beratus-ratus tahun, sudah turun-temurun. Itu biasanya baru bisa betul-betul bersih manakala betul-betul memahami Al-Quran, khususnya surat-surat Makkiyah. Itu terus-menerus berulang, nggak terhingga perulangannya itu, supaya tidak musyrik itu. Di berbagai macam ayat surat diulang-ulang terus itu. Kenapa? Pentingnya mengesahkan Allah. Nah lagi, ya bunayya, wahai anakku, innaha intakum mithqala habbah. Sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat habbah, habbah kalau diterjemahkan biji sawi, hal yang sangat kecil itu, ya, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, jadi ada dimanapun itu kebaikan itu, ya, niscaya Allah mendatangkannya, maka akan membalasnya. Sehingga Allah maha halus lagi maha mengetahui. Itu maksudnya Allah maha halus itu ya sekecil apapun, asal syaratnya tadi imannya itu betul, itu ada balasan kebaikannya. Tapi kalau imannya salah karena musyrik atau kafir atau munafik, itu yang menjadikan amal itu jadi hilang, menjadi terhapus. Lagi, ya bunaya, wahai anakku, aqimis sholat, dirikan sholat, wa'mur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Maka suruhlah manusia mengerjakan yang baik. Ini dari kata arafah, ma'ruf. Sebetulnya arti semua itu yang diketahui. Tapi kemudian yang diketahui itu kebaikan menjadi ma'ruf, itu difahami kebaikan atau baik, dan mencegah kemungkaran. Wasbir ala asobah, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa padamu, yang terjadi padamu. Inna dzalika min azmil umur. Nah, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal yang diwajibkan, yang diharuskan, azmi, sesuatu yang
diwajibkan atau diharuskan. Kemudian ada yang larangannya, waratu so'il khoddaka linnas, dan janganlah kamu memalingkan kamu dari manusia. Wala tamsi fil ardi maroka, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan maroka, dengan angkuh, dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Waqasid min masjid. Nah, sederhanakanlah dirimu dalam berjalan di masjid. Waghud min sautik, dan lunakkanlah suaramu, lirihkanlah suaramu. Inna angkalal aswati la sautul hamid. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Ada enggak lomba suara keledai? Kalau ada harus baik. Padahal itu sejerik-jerik suara. Itu maksudnya waksid di masjid, wadud min sautik, yang waksid di masjid itu ya sederhanakan kamu dalam berjalan itu, ya berjalan wajar, yang tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan. Ya yang sopan yang seperti apa, masing-masing daerah bisa berbeda. Nah ini nasihat Luqman kepada anaknya. Kalau dirinci banyak sekali, tapi intinya itu hanya dua, yaitu yang paling pokok itu menjernihkan ketauhidannya, membersihkan dari segala macam kemusyrikan. Saya itu baru berbuat baik ya kepada orang tua, maksudnya banyak sekali. Nah, rincian amal solehnya jadi banyak, tapi itu kuncinya memang harus keimanannya bersih. Saat sekarang ini yang paling berat membersihkan ketauhidan, membersihkan keimanan, karena berjalan waktu yang lama. Itu sejarahnya di Timur Tengah sendiri aja cepat juga mudah terjadi kemusyrikan. Sudah semenjak zaman dulu, semenjak Nabi Musa itu aja hanya 40 hari disesatkan oleh Samiri kan. Maka setiap berapa lama biasanya kambuh lagi, dibersihkan nanti kambuh lagi, terus lama-lama yang membersihkan semakin lemah, tapi kemusyrikannya semakin menjadi-jadi, semakin merata. Sekarang itu banyak sekali orang Islam yang sangat bangga, misalnya menganggap tradisi lama, apa ya malam tertentu harus datang ke kuburan, mohon di kuburan itu, yang menyebutkan saya melakoni ritual lama gitu. Kenapa ya? Saya kok bangga begitu? Itu salah satu sebabnya karena tidak betul-betul mau memahami ayatnya tentang keimanan. Nah, banyak kan yang malah punya rutenya itu, misalnya malam Jumat itu kan ke makam mana saja, nanti sampai di mana, kalau gitu. Itu sudah menjadi ritual tetap. Gimana ya? Orang Islam kok tidak mau memahami Quran atau malah begitu terus ini? Tradisi, Pak. Iya kan? Nah, itu dikemas pakai nama yang macam-macam, mereka menggiurkan. Wisata religi. Yang tidak dikemas itu, yang masih belum baik pikiran itu, mengemas bagaimana cara memahami Quran.
Ini yang masih betul-betul belum banyak dari perhatian. Padahal sebenarnya di situ loh kuncinya. Jadi kunci perubahan itu menurut saya yang paling satu, memahami Al-Quran. Kalau semakin banyak orang Islam yang punya kemampuan, ya, misalnya punya keyakinan, jadi apa? Misalnya tanpa memahami Al-Quran secara totalitas, kita tidak bisa beragama dengan betul. Gitu. Kalau ada begitu, baru nanti ada perubahan. Cuma yang begitu itu sedikit sekali, itu jarang sekali. Orang Islam yang punya keyakinan tanpa Al-Quran tidak akan bisa sepenuhnya bisa beragama Islam dengan kafah. Kebanyakan nggak kober sampai ke situ, nggak sempat, kalah sama ya persoalan duniawi. Masih ada waktu, Bapak Ibu, siapa yang mau boleh merespon, boleh bertanya, boleh menambahkan. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang ditanyakan itu adalah mengenai Luqman, Pak. Beliau dijadikan nama surat dalam Al-Quran. Banyak orang-orang yang dapat ilham dari Allah, namun untuk Luqman ini sangat istimewa, Pak. Kenapa sampai dinamakan dalam surat Al-Quran ini? Padahal nasihat-nasihat ini banyak terjadi pada orang-orang yang dapat petunjuk dari Allah, sehingga kenapa itu mereka bumbun, kenapa kok sampai diangkat sebagai surat dalam Al-Quran? Lalu Luqman itu hidup pada masa sebelum Nabi. Itu pada masa Nabi siapa, Pak? Mohon diterangkan jika memang sudah diterangkan saja. Terima kasih. Saya dulu sering memberi penjelasan begini. Kenapa Luqman ini menjadi luar biasa pentingnya? Sebenarnya pendidikan itu yang paling bagus, itu mudah mengesan. Sebetulnya kalau ada contoh-contoh, nah maka kisah-kisah itu bagian dari itu. Termasuk kisah Luqman ini spiritnya itu hanya ada dua sebenarnya, iman dan amal soleh. Cuma amal soleh dirinci sekian banyak, tapi kuncinya memang persoalan iman. Pernah juga ada yang menjelaskan Luqman itu orang biasa. Bahkan ada yang mengatakan Luqman itu bukan dari orang kulit putih, dia itu dari orang kulit hitam. Jadi yang sebetulnya kalau dari segi duniawi itu biasa-biasa. Cuma karena memang ketakwutan keimanannya dan amal solehnya itu, nah, pada suatu ketika ada juga yang nanya pada Luqman, diminta, coba itu dari seluruh makanan yang paling enak dari binatang sendiri itu apa yang paling enak? Dibawa ke situ, yang dibawa itu lidahnya. Suatu ketika diminta juga, coba bawa ke sini makanan yang paling jelek, yang paling tidak enak. Dibawa juga ke situ lidahnya. Ini kenapa gitu? Coba yang gitu-gitu nggak ada dalam Al-Quran. Itu cuma ditemukan di di buku-buku atau yang sudah dipisah-pisahkan. Jadi banyak sekali cerita-cerita tentang Luqman. Nah, cuma kejadian di masa Nabi siapa dan kapan
memang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, tidak dijelaskan, dan kami juga tidak melacak lebih lanjut, karena memang kalau menurut para mufasir termasuk oleh Pak Quraisyihab itu memang keistimewaan kehebatan Al-Quran itu tidak disebutkan di mana dan kapannya. Itu bisa diambil mau itu sepanjang masa. Itu berlaku umum gitu. Itu ada hikmah seperti itu. Nah, sedangkan para nabi, para rasul sendiri juga seringkali tidak disebutkan kapannya. Cuma memang kalau nabi rasul kemudian banyak yang melacak. Nah, kalau Luqman kami belum menemukan yang melacak itu kejadian tahun berapa, nah, pada zaman Nabi siapa. Kalau bahwa terjadi sebelum Nabi Muhammad ya pasti. Enggak itu dikisahkan di dalam Al-Quran gitu kan. Cuma kapannya itu yang Al-Quran itu bukan buku sejarah. Biasanya kalau pelajar mahasiswa itu bosan jenuh belajar sejarah karena menghafal tahun dan tempat peristiwa itu jadi membosankan. Maka Al-Quran tidak menyebutkan itu. Yang penting itu esensinya. Dulu kenapa banyak yang namanya pelajaran sejarah itu nggak menarik? Karena selalu hanya kognitif, hanya menghafalkan tahun dan tempatnya, tapi bukan ruhnya, bukan spiritnya, bukan esensinya. Nah, Quran tidak begitu. Quran itu yang penting itu ruhnya, jiwanya, spiritnya. Nggak menekankan di mananya, nggak menekankan kapannya. Itu hebatnya Al-Quran dan itu diulang-ulang terus. Ya sepanjang Al-Quran bukan begitu, memang Al-Quran sama sekali bukan buku sejarah, tetapi sebagai pedoman hidup, petunjuk hidup gitu. Ya secara ringkas begitu Pak. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang lain? Silakan. Ya. Assalamualaikum. Silakan. Saya tanya ini Pak, ini masalah suara. Suara. Ya. Kita kan berbeda-beda, seperti saya kan orang Makassar kan. Kalau ke sini ya. Kalau di sini kalau kencang juga orang Jogja kan halus. Apa suara saya itu kalau lagi juga besar dan kebiasaan itu termasuk orang. Iya. Belajar. Iya. Jadi persoalan yang pertama itu mengenai suara. Yang kedua, suara itu apa aurat itu? Ya. Iya. Kalau nasihat Luqman kepada anaknya itu supaya suaranya itu wajar, suaranya wajar, tidak terlalu pelan, tidak terlalu keras. Nah kemudian ketika orang terbentuk oleh proses budaya, misalnya di lingkungan pelaut, di lingkungan pantai, itu kalau nggak keras nggak terdengar, kalah sama suara gelombang di laut ini itu. Dan itu turun temurun generasi walaupun sudah pindah ke kota, ya sudah terbentuk proses budaya sekian lama.
Iya, ya sama juga. Yang di daerah pedesaan di perbukitan rumahnya jauh-jauh, kalau nggak keras nggak terdengar. Kemudian ketika sudah keluarga, sudah pindah ke kota, tinggal di rumah perumahan yang temboknya gatok semua. Itu udah terbentuk juga sejak di rumahnya di gunung dulu. Yang jarak masuk dengan itu bisa sekian ratus meter. Udah terlanjur terbentuk. Nah, kalau seperti itu, ya selama berusaha untuk tidak sombong, tidak tidak berlebihan, ya tidak masalah. Yang pertama, yang kedua tentang suara tadi aurat apa tidak. Nah, ini masih alhamdulillah masih bisa ya, terdengar kan? Iya. Ya, aurat yang harus ditutup, harus dijaga. Itu aurat yang dengan bahasa Korea itu perhiasan. Yang perhiasan itu bisa menyebabkan munculnya rasa yang mengarah kepada yang negatif. Kalau itu terlihat oleh laki-laki. Kemudian suara perempuan itu apa bisa jadi aurat. Nah, kalau suaranya wajar, itu tidak masuk aurat. Tapi kalau suara dibuat-buat ini sengaja untuk mencari perhatian, mancing-mancing. Dan di situ, iya, itu yang jadi persoalan ada di situ. Sebenarnya tidak selalu terkait dengan besar atau tidaknya ya. Bisa juga yang menjadikan apa ya, mengganggu itu seringkali malah suaranya yang satu, suaranya yang tidak terlalu keras, tapi ya bisa mendari macam-macam. Jadi sebetulnya keras tidak selalu terkait dengan ini, dengan memunculkan perasaan yang macam-macam tadi. Jadi tidak mesti kalau keras mesti nanti memunculkan perasaan yang belum tentu. Nah, malah bisa jadi suara yang tidak keras. Makanya yang terbaik seperti apa? Ya, suara itu kalau wajar itu tidak menjadi aurat. Tetapi kalau tidak wajar itu seharusnya menjadi aurat. Itu kalau memang zaman Nabi itu karena kehati-hatiannya. Itu kalau nyampe sesuatu bukan pada mahrumnya, itu yang suruh menyampaikan, itu yang muhrim atau mahrumnya. Itu karena kehati-hatiannya. Makanya kenapa tempatnya berbeda, pintunya berbeda, dan itu supaya ada takbir yang tidak setara langsung. Itu kenapa seluruh jaringan pesantren Gontor antara pesantren laki dan perempuan itu tidak boleh dekat. Karena yang di pesantren itu bukan usianya 60 tahun, 70 tahun. Yang di pesantren itu kan yang usianya mulai usia sanawiyah SMP sampai sarjana. Biasanya yang master jadi pembina, tapi boleh juga yang tidak di pesantren. Itu kan itu agresifnya gitu. Anak-anak usia SLTB, SLTA kemudian program sarjana itu. Maka seluruh jaringan Gontor itu tidak boleh ya, antara santri formal dengan laki itu bangunannya dekat.
Dulu saya pada tahun 96, 97 itu penelitian di namanya Selahung Ponorogo. Itu jaya luar biasa maju ya. Sampai disebut dengan pesantren internasional dan teknologi internasional. Selahung Ponorogo. Itu cuma dikasih saran satu oleh Pak Kiai Gontor, supaya dipisah antara pesantren akhir dan pesantren. Itu tidak mau, langsung dikat, langsung diputus oleh Gontor. Kemudian terus langsung nurun-nurun. Nah, jadi apa gitu? Hilang rohnya, hilang ibadah. Ini sudah jam 9:04. Sementara sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.